Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Tidak lulus, berarti dia akan menjadi P3K paruh waktu. Bagi mereka CPNS yang sudah ikut tes, yang gagal di SKD atau di SKB, maka dia pun akan menjadi paruh waktu. Bagi teman-teman yang TMS, tetap dia bisa mendaftar di periode kedua. Jadi artinya, peluang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta, sampaikan Pak Waka tadi, itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya, termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Ya, menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Makanya Pak Waka ada pertanyaan kan, kalau jadi paruh waktu bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Oh, bisa. Kalau kinerjanya bagus, dia tetap akan dapat nomor induk P3K. Jadi walaupun paruh waktu, tetap dapat nomor induk P3K. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, kinerjanya bagus, anggarannya ada, dia diangkat jadi P3K. Jadi isunya kemarin kan, ini kita nggak bisa jadi P3K nih. Nah, kemarin ada usulan kan, P3K udah jadi P3K bisa balik nggak jadi paruh waktu? Nggak bisa. Ya, masa ntar paruh waktu jadi seperempat waktu kan repot juga gitu ya. Nah makanya yang P3K ini juga kinerja, disiplin gitu kan harus tetap dijaga juga. Jadi peluang untuk teman-teman mengikuti seleksi di tahap 2 ini luar biasa. Bahkan kalau menurut saya logika kita terbalik nih. Jadi kita dulu formasi yang ada kita potong. Sekarang orang yang belum ngusulin formasi kita undang untuk ngusulin formasi, kan gitu ya Pak ya. Yang formasinya belum terpenuhi itu kita undang untuk bisa terpenuhi. Jadi teman-teman ini saudara-saudara kita pegawai non-ASN yang ikut seleksi, mendaftar dan ikut seleksi, tidak perlu khawatir, kesempatannya luas. Kemarin-kemarin yang tidak mendaftar sekarang sudah bisa mendaftar kembali sepanjang dia ada dalam database BKN. Karena itulah yang menjadi prioritas. Nah sekarang ini kami sayangkan juga misalnya kalau teman-teman tidak memanfaatkan kebijakan ini, sehingga ini kita kembalikan juga ke Pemdanya, ke pegawai non ASN-nya, karena barangkali juga ada yang sudah tidak berminat, kemudian ada juga yang sudah diterima menjadi ASN, ada juga yang sudah tidak bekerja lagi 2 tahun gitu ya, ada juga yang sudah batas usia pensiunnya ya Pak ya, sudah tidak terpenuhi gitu, kemudian juga ada yang sudah meninggal dunia, ya jadi yang tidak memungkinkan lagi untuk itu. Jadi kalau peluang kita penyesuaian terhadap upaya untuk percepatan itu sudah kita lakukan. Jadi semuanya sudah boleh. Jadi tidak ada lagi mungkin sekarang ramai di medsos kami nggak bisa melamar lagi, kami sudah ikut CPNS ini gimana nggak bisa masuk. Oleh BKN sudah dibuka. Difasilitasi ya Pak. Dibuka dan sudah difasilitasi. Difasilitasi. Berarti sebenarnya nggak usah khawatir lagi ya Pak. Nggak usah khawatir lagi. Ini peluangnya sudah cukup luas. Ya dan kalau menurut saya ini adalah mungkin kesempatan terakhir kita untuk beresin ini, makanya kita buka seluas-luasnya. Tapi bukan berarti mereka nanti tidak bisa masuk, ya bisa saja, tapi ada seleksi yang harus diikuti. Normal lah akan kompetisi nanti. Kalau saat ini memang peluangnya jauh lebih besar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel kelas P3K. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan memberikan informasi dan edukasi buat teman-teman semua terkini teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Menpan RB ya buat teman-teman semua terkait penataan dari
P3K paruh waktu ya teman-teman. Bagaimana? Semoga dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Menpan RB tadi ini bisa memberikan kita wawasan dan informasi yang lebih jelas lagi ya buat terkait bagaimana sih mekanismenya P3K paruh waktu itu ya. Semoga harapan teman-teman semuanya kelak nanti seperti apa yang diharapkan dari teman-teman semua hingga nanti diangkat menjadi P3K full waktu ya. Semoga informasi yang sudah disampaikan tadi itu bisa menjadikan kita memiliki wawasan yang penuh ya, yang penuh informasi yang lengkap yang pastinya buat teman-teman semua, biar tidak terjadi simpang siur informasi yang sudah disampaikan ya. Itulah harapan kita buat teman-teman semua yang masih dalam P3K paruh waktu seperti ini. Oke, baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Informasi semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat kalian semua dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.